Hidup kita tidak akan serta-merta berubah kalau kita hanya menjalaninya tanpa mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Menjalani hidup seperti air emang gak ada salahnya ya, tapi selalu ingat apapun yang tidak diarahkan dengan baik bisa jadi bencana untuk siapapun. Seperti air, misalnya gak diarahkan, buat apa nih di rumah ada pipa paralon, keran, shower. Nah dia gak diarahkan keluarnya maka akan membuat banjir seisi rumah. Atau bahkan kadang-kadang sudah diarahkan dengan baik tapi ada tangan-tangan nakal yang membuat airnya jadi tidak baik, kebanjiran di mana-mana. Itu akan membuat sebagian orang ya ikut terseret juga. Ya kalau ngomongin banjir ini sama seperti ngomongin uang. Uang boleh ya kita menganggap bahwa insya Allah rezeki Allah tuh ada. Bener banget. Allah tuh selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di dunia, gak akan ada sedikit pun gitu ya hamba Allah yang tidak dalam kekeran rezekinya. Bahkan kalau kata guru Bun Aini, ya rezeki itu ibaratnya kematian, dimana kita gak nyari akan nyamperin sendiri. Tapi sekali lagi ya, jadi rezeki itu bukan dicari tapi dijemput. Kalau yang namanya ngejemput berarti kan kamu butuh ya, bukannya tiba-tiba datang. Kamu butuh tukang urut, ngejemput tukang urut. Waduh, ngomongin tukang urut akhir bulan udah lama gak diurut nih, kayaknya enak nih ya kalau misalnya kita healing tipis-tipis diurut. Ada nggak tim yang urut kerokan? Nah boleh nih tulis-tulis di kolom komentar. Mungkin aja kita satu alumni atau misalnya satu organisasi sesama anak tahun 89. Oke teman-teman, jadi balik lagi sama dengan ngatur uang, yang namanya kamu jemput, kamu butuh dong. Kalau udah butuh jangan dicampakkan, jangan dicuekin, jangan asal-asalan. Sama rezeki juga gitu, ketika udah dijemput kita ngaturnya jangan asal-asalan. Nah untuk hari ini tanpa berlama-lama Bun Ai mau sharing aja gimana caranya 4 langkah simple yang kadang-kadang gak terfikirkan tapi membuat gajian kita akan aman sampai akhir bulan. Siapa yang gajiannya gak aman sampai akhir bulan boleh banget nonton video ini tanpa skip. Oke, jadi biasanya nih momen-momen gaji itu kan karena udah ditunggu-tunggu, jadi kayak gak sabaran. Apalagi kalau misalnya gajinya tuh udah mulai dengan semangat sukacita mengatur gaji dengan hemat luar biasa. Nah, biasanya justru alih-alih berhemat malah boros di awal-awal. Percaya atau enggak, orang yang ngerasa oke, aku belanja bulanannya kali ini harus hemat 500.000 langsung ke mall, tiba-tiba 600.000 belanjanya. Stres deh ya. Jadi langkah yang pertama please banget, kamu bisa memulai dengan mengambil gaji full di minggu kedua pasca gajian. Terus Bun Ai kalau barang-barang udah habis di rumah gimana? Kalau misalnya ongkos pak suami juga udah nggak ada gimana? Oke, kita ambil sebutuhnya aja teman-teman. Kalau ini Bun Ai lebih kayak metode es krim ya. Jadi biarkan dia lumer secara sedikit dan sedikit gitu. Jadi Bun Ai review dulu ya, mengambil gajinya bukan berarti ketika nggak punya uang sama sekali kamu langsung kayak hutang kanan dan kiri, no. Tapi ketika gajian kamu ambil dulu nih di ATM secukupnya aja. Misalnya bayarin kewajiban duluan, misalnya IPL, SPP anak kamu bayarin. Terus misalnya suami butuh ongkos berapa, kamu ambil secukupnya. Dan buat kamu sendiri nggak usah menganggarkan apapun, silakan tulis aja di rumah bahan-bahan yang udah habis apa, sayuran yang mau dibeli apa aja. Ambil sekitar itu aja. Nah cara ini tuh diharapkan memanipulasi pikiran agar uang kita tuh nggak banyak lagi. Sehingga pas kita ngambil di minggu kedua kita lihat oh sisa anggarannya segini. Mulai kita bikin anggaran. Kita bikin anggarannya langsung sisa 3 minggu atau tetap 4 minggu nih Bun Ai. Kalau saran dari Bun Ai tetap 4 minggu. Jadi nggak usah 5 minggu, 4 minggu aja dulu. Sehingga kita tuh kayak tahu nih nanti, oke, berarti aku sisa gajinya tuh segitu. Nah ini masuk langsung komponen yang kedua adalah menjadi menganggarkan dari sisa gajian itu minggu kedua sesuai dengan sisa. Jadi misalnya gajiannya 5 juta nih, sisanya berapa? Nah kita pakai yang itu untuk kita anggarkan selanjutnya. Nah cara nganggarinnya juga bakalan Bun Ai ajarin, tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe dulu ya. Udah subscribe belum nih channel Keluarga Bun Ai? Atau ada yang belum subscribe channel Sketsa Bunda? Boleh banget juga bantu Bun Ai subscribe di channel Sketsa Bunda. Jadi kalau di sini lebih ke teori hemat, kalau di Sketsa Bunda Bun Ai insya Allah pengen menyajikan lebih ke praktek berhemat.
Jadi teorinya dapet, pas praktek juga ternyata wow ya, ternyata nggak sesusah yang dibayangkan ya, tapi susah banget. Sama lah teman-teman, namanya juga praktek hemat, menahan keinginan. Jangankan kita, Rasulullah aja tuh bilang orang yang paling hebat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Tuh kan, kultum lagi kan pas mau gajian. Jadi udah pasti hemat itu susah orang menahan hawa nafsu kok ya. Nah itu dia tuh tantangannya, keberkahannya, dan mudah-mudahan membawa kita pada perubahan yang luar biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke lanjut ya. Jadi setelah melewati minggu pertama gajian, kita bayarin kewajiban, mengambil sesuai kebutuhan, baru deh nih di minggu kedua ini kita menganggarkan sesuai dengan sisa. Jadi kita kayak manipulasi loh. Oh ternyata aku gajiannya tuh dari 4 juta sisanya tinggal 3 juta. Ya udah kita anggarin pakai yang 3 juta. Kalau untuk mingguannya tetap dibikin 4 minggu. Tinggal lihat aja nih apa aja yang belum dibayarin kayak gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi langsung aja kita nyimak contoh gajian di minggu kedua atau contoh ngatur gaji pasca seminggu setelah gajian. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu ya. Ada mainan berbentuk kentang, halo Medan dan juga Bontang. Nabung sendiri jangan kebanyakan dihitung, halo Wonogiri dan Bangka Belitung. Celengan dibeli jangan ditebok, halo Bali dan juga Lombok. Ada Ua bawa makanan, halo Papua dan Palimanan. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala urusannya dimudahkan, dilancarkan rizkinya. Dan kalau hari ini ya sedang berada dalam ujian Allah, Bun Ai doain segera Allah titipkan kekuatan tambahan untuk menyelesaikan ujiannya. Jadi kalau ada ujian, kita fokusnya jangan sama ujiannya, tapi coba menambah volume kekuatan kita. Amin. Oke, jadi langsung aja yuk, cus kita ngatur gaji di minggu kedua. Jadi ini cara Bun Ai awal-awal banget ya, budgeting dulu kan masih sering boncos tuh. Terus Bun Ai evaluasi gimana ya caranya. Nah, ternyata dengan cara seperti ini lumayan banget efektif. Sehingga Bun Ai tuh kalau gajian sekarang nggak terlalu kayak nanti-nanti banget. Jadi kalau pas suami bilang mohon maaf nih gajiannya telat, Bun Ai itu masih punya backupan kayak gitu ya teman-teman. Nah untuk contoh ngatur gaji di minggu kedua, misalnya ya gajiannya 4 juta, kita bayarin dulu nih kewajibannya, misalnya SPP anak-anak 200.000, iuran apa gitu ya 100.000, cicilan dan lain-lain misalnya 1 juta rupiah. Nah ini dibayarkan di awal, terus kita save dulu 10% aja, kan nabung harusnya sekitar 20-30%, tapi ini enggak, kita savingnya 10% aja dari 4 juta, yaitu adalah 400.000 rupiah. Jadi komposisinya kayak gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan Bun Ai bisa dipahami. Jadi sekali lagi Bun Ai ulang, misalnya teman-teman gajian, itu setelah gajian bayarin seluruh kewajibannya, terus teman-teman save dulu di awal 10%, lalu sisanya dianggarkan dulu nih untuk minggu pertama butuh apa aja. Misalnya sekeliling rumah yang habis odol, atau misalnya sabun, deterjen, nah dibeliin secukupnya aja dulu. Jadi jangan langsung nih teman-teman, pelan-pelan aja belanjainnya. Sehingga nanti di minggu kedua kita lihat lagi apa sih yang kira-kira nih bakal kita belanjain untuk 3 minggu ke depannya. Nah teman-teman anggarkan. Nah kalau untuk belanja sayuran tetap dianggarinnya itu 4 minggu. Jadi jangan sisa 3 minggu dianggarin 3 minggu, itu jangan. Tapi tetap 4 minggu. Sehingga kita tuh kayak latihan, begitu gajian telat kita tuh gak terlalu panik. Kalau cara ini dilakukan, besok-besoknya kita tuh bakal terbiasa untuk ngambil gaji di minggu kedua. Dan hebatnya lagi di minggu kedua itu gaji yang diambil bakalan full teman-teman, gak dikurangin, karena udah terbiasa seperti itu polanya. Dicoba cara ini, semoga cara ini tuh ampuh untuk teman-teman yang sering banget kebablasan kalau pas gajian. Oke, jadi ini caranya dicoba dulu ya teman-teman, siapa tahu berhasil. Pokoknya jangan pernah nyerah untuk budgeting kita sendiri, enak aja. Uang-uang kita ya kan, masa kita nyerah ngatur uang sendiri, nggak boleh ya. Karena ibaratnya berapapun sumber income kita itu harus kita cintai, sehingga rasa syukur itu muncul dan kita itu senantiasa bisa memperbaiki diri lagi. Waduh. Mau gajian kena kultum ya, mudah-mudahan nggak sakit perut ya teman-teman. Oke, jadi lanjut aja. Yang ketiga, mohon maaf, adalah memilih waktu healing yang tepat. Jadi jangan sampai nih begitu gajian terus kayak euforianya, oh ya udahlah, ayo kapan lagi. No. Tahan dulu, sabar.
Yakinkan, masukkan ke alam bawah sadar relaksasi bahwa tanpa kamu healing yang keluar uang, hidup kita akan baik-baik aja. Misalnya contoh jalan ke taman dulu tipis-tipis, atau misalnya kita bikin bakso di rumah, atau misalnya kita bikin permainan di rumah, atau jalan-jalan aja pakai motor gitu ya. Pokoknya pastiin masuk ke alam bawah sadar tanpa healing yang dahsyat, bahasanya kita hidup tuh akan baik-baik aja. Kenapa? Karena pemilihan waktu ini ternyata berpengaruh. Contoh misalnya kita belanja di minggu pertama, kita healing di minggu pertama, pengennya makan ayam, ternyata restoran ayam yang kita tuju itu penuh, sehingga kita kayak balik arah tanpa ada persiapan. Ya udah deh, yang ada aja. Ya udah deh, yang penting kosong. Nah, itu kadang-kadang bikin over budget, teman-teman. Jadi kalau saran dari Bun Ai, pekan pertama dan kedua biasanya itu kan rame banget, sehingga kita susah jernih pikiran. Ambil deh, kalaupun harus healing banget udah kayak gak sabar minggu kedua dan ketiga deh. Lebih baik lagi sih minggu ketiga dan keempat. Selain orang-orang juga udah gak fokus sama healing karena uangnya mohon maaf udah menipis, kamu juga tinggal lihat sisa anggaran kamu. Healing yang cocok, bener-bener cocok dengan anggaran tanpa harus berhutang tuh di mana? Jangan sampai nih ya, budget bulan ini aja tuh kurang. Terus kamu maksain healing menggunakan, mohon maaf, kartu kredit, menggunakan utang dulu, nanti dibayar dulu. Ingat, mau healing bulan ini aja kamu harus ngutang loh. Kalau diutangin lagi untuk bulan berikutnya, healing lagi bulan depan kan 2 kali hutang. Kalau menurut Bun Ai seperti itu. Tapi balik lagi, Bun Ai hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda juga nggak apa-apa. Kalau Bun Ai itu lebih kayak nggak mau healing tuh pura-pura. Emang nggak punya uang, ya udah diam-diam aja dulu di rumah. Atau cari uang dulu ya. Canda ya teman-teman. Oke, lanjut nih. Yang keempat adalah fokus belanja dari harga yang lebih tinggi. Supaya gajian kamu aman dalam anggaran apapun, itu kita fokus deh sama anggarannya lebih tinggi dulu. Contoh nih, belanja sayuran, kita fokus dulu sama protein, jangan ke pasar yang dibeli sayuran dulu. Kenapa? Karena sayuran harganya murah, manipulatif lagi pikiran. Seolah-olah nanti itu kayak uangnya masih banyak. Nah sama, untuk belanja bulanan juga kayak gitu. Kamu fokusin ke yang mahal-mahal dulu, kayak beras, minyak, susu anak, diapers. Itu yang kalau kamu stok gak bakalan heboh banget makanya. Misalnya nih diapers di stok kan gak mungkin anak yang tiba-tiba makanya jadi seharinya biasa 2 jadi 5, itu kan gak mungkin. Tapi kalau kamu stoknya cemilan dulu, atau misalnya yang remeh-temeh dulu, itu bisa aja kan. Anak yang harusnya cemilan 1 bulan itu cukup cuman sekitar 2 mingguan. Nah jadi saran dari Bun Ai, belanjain, fokus sama yang lebih tinggi harganya. Kayak Bun Ai pribadi jujur ya, pasti beliin apa? Pasta giginya Bun Ai. Karena lumayan kalau menurut Bun Ai, soalnya harus pakai yang sensitif. Aduh, usia nggak bohong ya. Ada yang sama nggak teman-teman? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, jadi ini adalah 4 langkah simple kalau menurut Bun Ai. Waktu dulu belajar budgeting, belajar sampai nggak kebablasan, ini adalah cara-cara yang Bun Ai evaluasi dari setiap kesalahan Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman ada inspirasi yang bisa diambil. Sekali lagi terima kasih udah nonton video Bun Ai dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen sama subscribe ya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.